Jember merupakan salah satu kabupaten di ujung timur Provinsi Jawa Timur. Keberadaan Kabupaten Jember secara geografis memiliki posisi yang strategis dengan berbagai potensi sumber daya alam yang potensial. Secara astronomis, Kabupaten Jember terletak pada posisi 6 derajat 27 menit 29 detik sampai dengan 7 derajat 14 menit dan 35 detik bujur timur, dan 7 derajat 59 menit 6 detik sampai dengan 8 derajat 33 menit 56 detik lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Jember diperkirakan mencapai 3.293,34 km persegi. Pegunungan vulkanik yang masih aktif sampai saat ini menjadikan ekosistem wilayah Jember mempunyai bentang alam yang unik dan spesifik. Hal tersebut seperti keberadaan sejumlah gumuk atau bukit kecil yang jumlahnya tidak pernah terhitung secara resmi, namun jumlahnya diperkirakan lebih dari 1.000 buah gumuk, sehingga Kabupaten Jember dijuluki sebagai Kabupaten Seribu Gumuk. Formasi gumuk di wilayah Jember terbentuk dari aliran lava Gunung Raung yang berlangsung selama berabad-abad. Hal ini tercatat sejak tahun 1586 sampai sekarang menurut Sulistianisi et al. 1997. Seperti data map perkebunan yang diperoleh pada laman KITLV, terlihat bahwa banyaknya dataran tinggi ini menjadikan wilayah Jember sebagai daerah yang sangat subur dan cocok untuk ditanami berbagai komoditas perkebunan yang menguntungkan pihak kolonial. Hal ini dilatar belakangi oleh banyak hal, misalnya saja suhunya yang stabil, kondisi tanah vulkanik yang subur, serta drainase alami dari sumber-sumber air yang ada di pegunungan Jember. Oleh karena itulah, Jember sangat cocok untuk menjadi wilayah perkebunan ketika masa kolonial Belanda. Selain itu, pemilihan Jember sebagai lokasi perkebunan oleh Hindia Belanda tidak hanya berdampak pada era kolonial saja, tetapi juga memiliki implikasi dalam jangka panjang. Salah satu langkah yang dilakukan kolonial Belanda adalah dengan mendirikan beberapa industri, salah satunya mengenai industri kopi. Hingga saat ini, Jember tetap menjadi salah satu pusat produksi kopi dan kakao di Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal dan nasional. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia didirikan pada tanggal 1 Januari 1911 dengan nama Besuki Proofstation. Industri ini terus memainkan peran penting dalam penelitian dan pengembangan, memastikan bahwa Jember tetap berada di garis depan industri kopi dan kakao. Selain Puslit Koka, terdapat juga peninggalan kolonial, yaitu saluran irigasi Dam Talang yang juga tak jauh dari wilayah ini. Seperti yang tertera pada batu peresmian, dapat dilihat bahwa saluran irigasi ini dibangun pada tahun 1920 untuk kepentingan perkebunan. Dari beberapa pemaparan latar belakang tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Jember merupakan kota kolonial. Hal ini terlihat dari kondisi geografis yang mempengaruhi berkembangnya suatu industri yang mendorong berkembangnya kota kolonial. Lambat laun, Jember juga mengalami transformasi bentuk seperti adanya pembangunan sarana transportasi jalur kereta api. Kemudian, ciri kota kolonial lainnya dapat dilihat dari pusat kontrol pemerintahannya, di mana kota-kota kolonial di Jawa antara tahun 1800 sampai 1900 memiliki ciri khas alun-alun sebagai pusatnya. Pusat-pusat kontrol pemerintahan pada kota-kota kolonial di Jawa ditempatkan di sekitar alun-alun. Misalnya seperti kantor asisten residen, kantor bupati, penjara, serta tempat peribadatan. Jika dilihat dari ciri khas bentuk tersebut, Jember sangat merepresentasikan kota kolonial seperti beberapa hal tadi. Berikut merupakan ilustrasi bentuk pusat kota kolonial. Nah, jadi perkembangan ruang kota Jember saat ini tidak terlepas dari adanya transformasi kota kolonial.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah perkembangan Kota Jember. Dengan demikian, kami harapkan mampu memberikan wawasan baru kepada semua pihak yang menonton. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian kata maupun informasi. Sekian, terima kasih.